Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Dirantama Muhana dengan NIM 2010 Dan saya Muhammad Lutfi Masyukuro dengan NIM 2010 Baik, di sini kita akan menjelaskan dan mempraktekkan praktikum dengan materi proses fisioterapi pada kasus post surgery jaringan lunak upper extremity. Baik, yang pertama pada fase 1 atau dari minggu pertama sampai minggu ke-6, yaitu masuk dalam rehabilitasi, yaitu untuk pertama melindungi bahu pasca operasi, yang kedua aktifkan otot-otot stabilisator sendi glenohumeral dan scapula, yang ketiga full aktif dan pasif range of motion atau RM untuk fleksi bahu, abduksi, rotasi internal, dan rotasi eksternal. Lalu untuk penjagaannya, pertama imobilisasi dengan sling diperlukan untuk penyembuhan jaringan lunak selama 3-4 minggu. Selanjutnya hipersensitivitas dalam distribusi saraf aksila adalah kejadian umum. Nah, lalu tidak ada ER atau eksternal rotasi bahu dengan abduksi selama 6 minggu untuk melindungi jaringan yang diperbaiki. Suggested therapeutic exercise. Selanjutnya mulai minggu ketiga, isometrik bahu submaksimal untuk internal rotasi dan eksternal rotasi. Lalu fleksi, ekstensi, abduksi, dan abduksi. Lalu berhati-hati untuk mulai secara bertahap, terutama dengan internal rotasi. Baik, yang selanjutnya fase 2. Jadi fase 2 ini berlanjut dari fase 1 dari 6 minggu sampai 10 minggu. Nah, lalu untuk poin-poinnya, yang pertama full aktif ROM, lalu kemajuan eksternal rotasi ROM bahu secara bertahap untuk mencegah tekanan berlebih pada jaringan anterior bahu yang diperbaiki. Nah, lalu memperkuat otot stabilisator bahu dan skapula pada posisi terlindungi. Abduksi itu sampai 0 sampai 45 derajat. Lalu mulai melatih ulang kontrol neuromuskuler dinamis dan proprioceptive precautions. Lalu hindari gerakan pasif dan kuat ke eksternal rotasi bahu. Lalu ekstensi dan abduksi horizontal sugest therapeutic exercise.
Dulu yuk. Dan selanjutnya untuk fase 3 itu dimulai dari 10 minggu pertama sampai minggu ke-11. Nah, jadi semua latihan dan aktivitas tetap non provokatif dan kecepatan rendah hingga sedang. Hindari kegiatan di mana ada risiko yang lebih tinggi untuk jatuh. Lalu tidak berenang, melempar atau olahraga suggested therapeutic exercise motion. Lalu pasien dapat berlanjut ke fase 4 jika mereka telah memenuhi tujuan yang disebutkan di atas dan tidak memiliki tanda-tanda negatif atau impingement.
Baik, selanjutnya fase 4. Fase 4 ini dilakukan jika pasien telah menunjukkan stabilitas dengan gerakan kecepatan yang lebih tinggi dan adanya perubahan arah gerak yang baik. Kemudian untuk intervensinya agar pasien tetap berhati-hati secara maju bertahap ke latihan-latihan provokatif dengan mulai seperti dari kecepatan rendah, pola-pola gerakan yang pasien ketahui. Kemudian latihan dimulai dari kegiatan biomekanik sesuai dengan cabang olahraga dari pasien. Kemudian pasien dapat berlangsung ke fase selanjutnya atau fase 5 jika pasien telah memenuhi tujuan yang disebutkan di fase-fase 4 atau tidak memiliki tanda-tanda negatif atau impairment. Kemudian untuk fase 5, pasien telah menunjukkan stabilitas dengan gerakan kecepatan yang lebih tinggi dan ada perubahan arah yang sesuai dengan pola olahraga tertentu. Kemudian tidak ada kestabilan dengan gerakan overhead dengan kecepatan tinggi. Kemudian adanya progres secara bertahap ke dalam gerakan spesifik dalam cabang olahraganya. Kemudian latihan dilakukan dengan kegiatan yang lebih spesifik terhadap olahraga tertentu, mulai program khusus olahraga tergantung pada olahraga dari atlet. Kemudian pasien dapat kembali berolahraga dengan tes koordinasi sesuai dengan cabang olahraga dari pasien. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.